Jiraiya, Zilaye adalah salah satu Sanin Konohagakure. Terkenal sebagai pertapa dan cabul keterampilan ninja yang luar biasa, Jiraiya berkeliling dunia untuk mencari pengetahuan yang akan membantu teman-temannya, berbagai novel yang dia tulis, dan, secara anumerta, dunia secara keseluruhan, pengetahuan yang akan diteruskan ke anak baptisnya, dan siswa terakhir, Naruto Uzumaki. Latar belakang. Setelah ia lulus dari Akademi Ninja Konoha, Jiraiya bekerja sama dengan Orochimaru dan Tsunade di bawah kepemimpinan Hiruzen Sarutobi. Hiruzen memberi mereka tes bel untuk latihan pertama tim, di mana Jiraiya berulang kali jatuh karena trik Hiruzen, dan karena gagal mendapatkan bel, dia diikat ke tunggul sebagai hukuman. Hiruzen mendorong Jiraiya untuk menjadi lebih seperti Orochimaru, tetapi Jiraiya membalas bahwa teknik melarikan diri transparan miliknya adalah bukti yang adil dari keahliannya, karena dia bisa memata-matai wanita yang sedang mandi tanpa ketahuan. Hiruzen menawarkan untuk menemaninya untuk melihat apakah ini benar. Jiraiya memiliki ketertarikan tertentu pada Tsunade sejak pertemuan pertama mereka, dan ketika payudaranya berkembang, dia sering menjadi sasaran intipnya. Dia hampir membunuhnya ketika dia menangkapnya pada satu kesempatan, memaksanya untuk lebih berhati-hati tentang minatnya. Jiraiya di beberapa titik menemukan Gunung Myoboku, tempat tinggal para kodok di anime. Dia dibawa ke sana ketika dia mencoba memanggil katak tanpa terlebih dahulu memiliki kontrak dengan mereka. Fukasaku melatih Jiraiya dengan cara mereka, yang paling menonjol adalah Senjutsu. Ketika dia berada di Gunung Myoboku, petapa katak besar membuat prediksi tentang Jiraiya, bahwa dia akan berkeliling dunia dan selama waktu itu bertemu dengan anak ramalan, seorang siswa yang akan tumbuh untuk menyelamatkan atau menghancurkan dunia tergantung pada bagaimana Jiraiya mengajari mereka. Pada titik tertentu Jiraiya diangkat menjadi Jonin dan memimpin tim geninnya sendiri. Dia mulai curiga bahwa salah satu dari mereka, Minato Namikaze, mungkin adalah anak dalam ramalan karena kejeniusannya. Karena itu, dia mengambil Minato sebagai muridnya dan mengajarinya banyak keterampilan. Minato akhirnya akan mengajari Jiraiya Rasengan. Gutshi Shinobi tidak laku keras saat dirilis. Akhirnya, Jiraiya menemukan gaya penulisannya saat ia menciptakan novel dewasa berjudul Icha-Icha. Novel-novel tersebut didasarkan pada pengalaman pribadinya dalam cinta, terutama penolakannya oleh Tsunade, diceritakan kembali dengan cara yang lucu. Buku-buku itu sangat populer, memberikan buku ceknya keseimbangan yang diisi dengan nol. Meskipun tim mereka di bawah kepemimpinan Hiruzen telah bubar, Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade terus berjuang bersama selama Perang Dunia Shinobi Kedua. Selama satu pertarungan seperti itu di Amegakure, mereka adalah satu-satunya yang selamat dari pertemuan dengan Hans Weiss, yang pencapaiannya disebut Hanzo sebagai Sanin legendaris Konoha. Setelah pertempuran, 3 anak yatim perang mendekati mereka dan meminta untuk diajarkan ninjutsu. Jiraiya, bersalah atas keterlibatannya dalam perang, memutuskan untuk tinggal di Ame selama beberapa waktu untuk menjaga mereka. Tak lama setelah dia bergabung dengan mereka, dia menemukan bahwa salah satu anak yatim, Nagato, memiliki Rinnegan, yang pernah digunakan oleh petapa 6 jalan untuk menyelamatkan dunia. Jiraiya memutuskan bahwa Nagato adalah anak ramalan, dan dengan demikian setuju untuk mengajar ninjutsu anak yatim sehingga dia bisa membimbing Nagato menuju keselamatan dunia. Nagato adalah anak yang baik, terbelah antara keinginannya untuk tidak menyakiti orang lain dan keinginannya untuk melindungi Yahiko dan Konan. Jiraiya menghibur Nagato bahwa itu sudah cukup untuk melindungi orang yang dianggap penting, karena dunia diganggu dengan konflik yang tampaknya tak ada habisnya. Nagato memutuskan bahwa adalah mungkin untuk mengakhiri pertumpahan darah yang terus-menerus dan, meskipun dia tidak tahu bagaimana, suatu hari nanti dia akan menemukan jalan menuju kedamaian. Jiraiya terinspirasi oleh kata-kata Nagato dan mulai menulis apa yang akan menjadi The Tale of the Utterly Gutshi Shinobi. Setelah 3 tahun melatih anak-anak yatim piatu, Jiraiya memutuskan bahwa mereka siap untuk hidup sendiri dan dia kembali ke Konoha. Dia meninggalkan mereka salinan Gutshi Shinobi, yang didedikasikan untuk Nagato. Berita tentang perbuatan anak-anak yatim itu akan sampai kepadanya dari waktu ke waktu, tetapi akhirnya dia mendengar bahwa mereka semua telah meninggal. Minato, terpilih sebagai Hokage keempat Konoha setelah Jiraiya menolak posisinya menikmati buku tersebut, menemukan karakter utama sangat mirip dengan Jiraiya. Dia memutuskan untuk menamai anak laki-lakinya dan Kushina Uzumaki yang saat itu belum lahir, Naruto, setelah karakter utama, berharap bahwa Naruto mereka akan sama ditentukannya dengan karakter, dan dengan demikian penulisnya.
Jiraiya mencoba meyakinkan mereka untuk tidak melakukannya karena itu akan membuatnya menjadi ayah baptis Naruto, tapi Minato dan Kushina bersikeras bahwa ini adalah hal yang baik. Minato meninggal selama serangan rubah ekor 9, memberikan hidupnya untuk menyegel ekor 9 ke dalam Naruto yang baru lahir. Sebagai salah satu tindakan terakhirnya, Minato mengirim Jiraiya ke Rotora, yang di perutnya dia menulis kunci segel Naruto. Jiraiya menebak bahwa Minato ingin dia membantu Naruto menguasai kekuatan ekor 9, meskipun dia tidak bisa menebak untuk apa kekuatan itu diperlukan. Meskipun Orochimaru selalu menjadi yang terbaik, seseorang yang Hiruzen tunjuk sebagai contoh untuk Jiraiya untuk hidup, Jiraiya menganggap Orochimaru sebagai salah satu teman terdekatnya. Untuk alasan ini, ketika Orochimaru akhirnya membelot dari Konoha, Jiraiya mengejarnya dan mencoba meyakinkannya untuk kembali. Orochimaru menolak dan menyerang Jiraiya untuk mengamankan pelariannya. Untuk sementara waktu, Jiraiya mencoba menemukan makna yang lebih dalam dari pengkhianatan Orochimaru, sesuatu yang, jika diubah, akan membawa Orochimaru kembali. Dia akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sejak saat itu, Jiraiya mulai mengikuti gerakan Orochimaru dan juga gerakan Akatsuki, sebuah organisasi yang akhirnya diikuti Orochimaru. Penyelidikannya sering membawanya pergi dari desa, mencegah Jiraiya menjadi Hokage kelima seperti yang diinginkan Hiruzen. Personality. Jiraiya umumnya berhati ringan dan suka berteman, membuat lelucon dengan biaya sendiri dan tertawa riang setelahnya. Dalam interaksinya dengan orang lain, dia suka berpura-pura sombong atau egois, membuat mereka kesal sehingga dia bisa lebih mengganggu mereka dengan humornya. Bahkan ketika memasuki pertempuran, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menjadi mencolok dan over the top, pose kabuki yang mencolok dan memberikan pengenalan diri yang dramatis. Intro ini sering terganggu dalam beberapa cara, dan Jiraiya dengan cepat mengungkapkan kekesalannya pada siapapun yang bertanggung jawab. Teman dan musuh sama-sama menyukai Jiraiya karena keeksentrikannya, mengagumi bahwa seseorang yang tampaknya tidak sopan sebenarnya bisa menjadi shinobi yang sangat kompeten. Dia sangat setia kepada Konoha meskipun dia sering menjauh darinya, tidak ragu-ragu untuk mengancam akan membunuh Tsunade jika dia mengkhianati desa, meskipun sejarah mereka panjang. Jiraiya juga menunjukkan tidak ragu-ragu dalam mencoba untuk menghancurkan mantan sahabatnya Orochimaru sebagai pembalasan atas kematian guru mereka, atau dalam mencoba untuk mengirim mantan muridnya Nagato ketika dia mengetahui Nagato adalah pemimpin sejati Akatsuki, meskipun rasa sakit yang dibawanya. Jiraiya merasa bahwa keanehan kepribadiannya membuatnya tidak mampu menjadi Hokage, karena dia tidak memiliki tanggung jawab untuk posisi itu atau dia, melalui pelanggaran dan kegagalan masa lalunya, terbukti tidak layak mendapat kehormatan seperti itu. Meskipun dilihat sebagai pembuat onar eksentrik di masa mudanya, Jiraiya terbukti menjadi shinobi teladan dan kompeten. Jiraiya akan membangun jaringan informasi yang luas di seluruh negara dan dalam pertempuran menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan menganalisis ancaman dan bahaya dalam waktu singkat. Jiraiya juga mampu membuat langkah cepat dan strategi baru di tengah pertempuran berdasarkan pengamatannya yang tajam. Jiraiya memproklamirkan diri sebagai super cabul yang tidak ada bandingannya. Hobi favoritnya adalah memata-matai wanita saat mereka mandi, gairah yang dia pamerkan secara terbuka dan bahkan dibanggakan karena jarang tertangkap. Meskipun demikian, Jiraiya tidak menyukainya ketika Naruto Uzumaki menyebutnya sebagai pertapa mesum, Erosenin, TV Inggris, Pervisage, di depan orang lain. Dengan penelitian, dari mengintip, ia akan menggunakannya sebagai inspirasi untuk novel-novelnya. Meskipun sukses tinggi sebagai seorang novelis, fakta ini tidak menghentikannya dari mengambil uang Naruto ketika dia mendapat kesempatan dan membelanjakannya untuk alkohol dan wanita. Dalam anime, Naruto hantu menulis buku ica-ica tanpa ada yang memperhatikan, menunjukkan bahwa baik Naruto dapat menulis seperti orang dewasa, atau bahwa kemampuan menulis Jiraiya tidak lebih baik dari anak-anak. Tsunade menduga itu yang terakhir, saat dia mencatat bahwa laporan yang ditulis Jiraiya ketika dia masih muda ditulis dengan buruk dan disertai dengan ilustrasi krayon kasar. Penyimpangan Jiraiya telah menjadi bumerang baginya beberapa kali. Ketika dia pertama kali bertemu Naruto, dia tidak tertarik untuk melatihnya. Naruto meyakinkan dia untuk berubah pikiran dengan menggunakan teknik seksi, yang sangat disetujui oleh Jiraiya sehingga dia meminta Naruto untuk terus menggunakannya selama pelatihan mereka. Itachi Uchiha dan Kisame dari Akatsuki kemudian menghipnotis seorang wanita yang menarik untuk memikat Jiraiya menjauh dari Naruto sehingga mereka dapat mencoba untuk menangkapnya. Meskipun berhasil pada awalnya, Jiraiya dengan cepat menyadari bahwa wanita biasanya tidak tertarik padanya, memungkinkan dia untuk kembali ke Naruto pada waktunya untuk menyelamatkannya.
Ketika dia masih muda, dia memata-matai Tsunade saat dia sedang mandi dan, ketika dia menangkapnya, dia mematahkan kedua lengannya, 6 tulang rusuknya, dan memecahkan sejumlah organ sebagai hukuman. Sejak saat itu, dia menggunakan kebijaksanaan yang lebih besar dalam mengekspresikan minatnya pada Tsunade, berhati-hati untuk membuat kemajuannya hanya dianggap main-main. Jiraiya menganggap ketidakmampuannya untuk memenangkan hati Tsunade sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam hidupnya. Terlepas dari sifatnya yang riuh, Jiraiya diganggu oleh keraguan dan ketidakamanan bahwa hidupnya tidak lebih dari serangkaian kegagalan. Tidak dapat menyelamatkan Orochimaru sangat membebaninya, seperti halnya kematian Sensei Hokage ketiga, dan muridnya Hokage keempat. Jiraiya menganggap pencapaiannya sebagai hal yang remeh di samping 4 Hokage sebelumnya dan menginginkan kematian yang sama mulianya dengan kematian mereka. Di saat-saat terakhirnya, Jiraiya mengungkapkan kebanggaannya dalam mewujudkan kematian heroik yang hanya nyaris mulia tapi memang mulia. Meskipun merendahkan dirinya sendiri, salah satu ciri khas Jiraiya adalah semangatnya yang gigih dan dorongan untuk tidak pernah menyerah. Meskipun banyak kegagalan yang dia derita dalam hidup, dia tidak pernah menyerah pada keputusasaan, selalu terus maju seperti yang dia rasakan sebagai shinobi. Melawan Orochimaru, Jiraiya mengungkapkan keyakinannya bahwa esensi sejati dari shinobi adalah orang yang bertahan dan berjuang tidak peduli apa yang mereka hadapi, terlepas dari bakat bawaan atau kejeniusan. Bahkan terluka parah, tekad Jiraiya begitu kuat sehingga dia menghendaki jantungnya sendiri untuk mulai berdetak lagi untuk menyampaikan pesan terakhir kepada Konoha dan yang lebih penting Naruto. Dia akan meneruskan kepercayaan ini dan mengarahkannya kepada murid-muridnya. Mungkin kontribusi terbesar Jiraiya kepada dunia adalah kemampuannya sebagai seorang guru, sesuatu yang bahkan dia merasa gagal. Didorong oleh ramalan bahwa suatu hari dia akan menemukan penyelamat dunia, Jiraiya akan membimbing 3 shinobi paling kuat dalam sejarah, Nagato, Minato dan Naruto, menanamkan keyakinannya pada semangat shinobi untuk ketiganya. Meskipun dia bisa menjadi kasar dan jauh pada Naruto pada awalnya, Jiraiya memiliki cinta yang tulus untuk bocah itu dan meluangkan waktu untuk memastikan dia bertindak seperti figur orang tua yang bertentangan dengan hanya guru dan murid, bahkan membeli es krim untuk dibagikan dengannya ketika Naruto tertekan karena tidak memiliki keluarga. Bahkan dalam kematian, pikiran terakhir Jiraiya adalah tentang Naruto, yang dia percayakan untuk keselamatan dunia. Kutipan terbaik Jiraiya sama. Untuk Tsunade, yo, aku Jiraiya. Kamu bisa mengirimiku surat cinta nanti. Kepada Nagato, ketika orang terluka, mereka belajar untuk membenci, ketika orang menyakiti orang lain, mereka menjadi dibenci dan disiksa dengan rasa bersalah. Tetapi mengetahui bahwa rasa sakit memungkinkan orang untuk menjadi baik. Rasa sakit memungkinkan orang untuk tumbuh, dan bagaimana Anda tumbuh adalah dewasa untukmu. Untuk Naruto, aku bukan orang mesum. Aku orang yang sangat mesum. Kepada Orochimaru, kamu salah, bukan itu yang membuat shinobi. Kamu tidak pernah mendapatkannya, ninja sejati adalah orang yang bertahan tidak peduli apa yang dilemparkan padanya. Biarkan saya menjelaskan sesuatu kepada Anda, hanya ada satu hal yang penting jika Anda seorang shinobi, dan bukan jumlah teknik yang Anda miliki. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk tidak pernah menyerah. Kepada Naruto, bahkan aku tahu bahwa kebencian sedang menyebar. Aku ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, tapi aku tidak tahu apa, tapi aku percaya, bahwa suatu hari nanti akan datang hari ketika orang benar-benar memahami satu sama lain. Jika aku tidak dapat menemukan jawabannya, terserah Anda untuk melakukannya. Untuk Tsunade, sekarang tugas saya adalah membantu generasi berikutnya, dan memberikan contoh yang baik bagi mereka. Dan untuk itu saya dengan senang hati akan menyerahkan hidup saya, dan saya akan tersenyum sepanjang waktu. Itu yang membuat kita tua teman-teman keren, Anda tahu. Untuk Tsunade, seseorang yang tidak merasakan apa-apa atas kematian orang-orang terdekatnya tidak berbeda dengan seorang tukang daging. Kepada Naruto, jangan pernah mengingkari kata-katamu, dan jangan pernah menyerah. Itulah jalan ninjamu, dan sebagai mentormu, aku tidak punya urusan merengek. Karena, jalan ninja pelajar juga harus menjadi milik master. Bukankah begitu, Naruto? Kata-kata terakhir, nah, akhir itu, sedikit lebih baik. Katak di dasar sumur hanyut ke lautan luas. Hehe, ya, sangat terhormat, sangat terhormat. Kurasa sudah waktunya untuk meletakkan penaku. Benar, aku butuh judul untuk buku selanjutnya, mari kita lihat, mengerti, kisah Naruto Uzumaki, sempurna.